Puji Tuhan, Shalom saudara, jumpa lagi bersama dengan saya Relon Star. Saudara, saya akan membagikan firman Tuhan. Ini sebuah kisah tentang cucu dari seorang Raja Saul, Mephiboset saudara. Ia menjadi terkenal sekali saat itu ya karena dia memiliki DNA anak raja, cucu dari Raja Saul. Nah saudara, firman Tuhan ini berjudul dari lembah kehinaan ke meja raja. 2 Samuel 9 ayat 1-13 mengatakan bahwa latar belakang Mephiboset, ia adalah cucu dari Raja Saul, anak Yonatan, sahabat Daud yang mengalami cacat karena jatuh saat pelarian ya saudara. 2 Samuel 4 ayat 4. Nah saya bacakan saudara 2 Samuel 4 ayat 4 yang berbunyi demikian. Yonatan, anak Saul, mempunyai seorang anak laki-laki yang cacat kakinya. Ia berumur 5 tahun ketika datang kabar tentang Saul dan Yonatan dari Yisrael. Lalu inang pengasuhnya mengangkat dia pada waktu itu, lalu lari. Tetapi karena terburu-buru saudara larinya, anak itu menjadi jatuh dan menjadi timpang. Nah, ia bernama Mephiboset. Saudara, Mephiboset hidup di Lodebar. Artinya adalah tempat tanpa padang rumput, tempat kekeringan saudara. Yaitu dari seorang pangeran ya saudara, dari seorang cucu dari Raja Saul, dia menjadi seorang yang terlupakan. Sungguh malang nasib Mephiboset ini ya saudara. Nah saudara, saya mau membagikan ada 3 hal mengenai dari lembah kehinaan diangkat ke meja raja seperti yang dialami oleh Mephiboset. Yang pertama saudara, kasih karunia itu menjangkau yang terlupakan. Sama seperti Mephiboset saudara, nasibnya sangat malang saudara. Padahal dia adalah seorang cucu dari Raja Saul. Tetapi bersyukur oleh karena anugerah Tuhan, ada seorang raja yaitu Daud pada waktu itu menggantikan Raja Saul. Daud ingat kepada janjinya kepada Yonatan sahabatnya. 1 Samuel 20 ayat 14-17 mengatakan demikian. Saudara, Tuhan selalu ingat perjanjiannya kepada kita, meskipun kadang kita merasa dilupakan. Betul? Seberapapun rendah keadaanmu saat ini saudara, Tuhan tidak akan pernah lupa. Even mungkin bahkan keadaanmu sama malangnya seperti Mephiboset, tetapi saudara, Tuhan tidak akan pernah melupakan Anda. Kemudian yang kedua saudara, dari Lodebar ke meja raja. Ya, dari Lodebar tempatnya Mephiboset tinggal saudara, ia diangkat ke meja raja. Bagaimana caranya? Mephiboset dipanggil dari Lodebar, yaitu tempat kehinaan, ke istana, dipanggil oleh Raja Daud saudara. Ini adalah tempat kemuliaan. Sama seperti kita juga saudara, ini adalah gambaran keselamatan bahwa Tuhan memanggil kita semua dengan caranya saudara. Kita yang timpang, yang cacat, seperti Mephiboset kondisi kita karena dosa, kita hidup dalam kegelapan. Tetapi Tuhan memanggil kita dari Lodebar kepada tempat yang penuh dengan kemuliaan. Yang setuju katakan amin. Nah saudara, Tuhan memanggil kita dari dosa atau kehinaan untuk duduk di mejanya atau kemuliaan. Tuhan membawa kita dari kehinaan menuju kepada kemuliaan, tempat yang sangat tinggi di hadapan Tuhan, dan hanya Tuhan yang dapat mengerjakan itu semua bagi kita saudara. Aplikasinya saudara, tidak ada masa lalu yang terlalu kotor untuk anugerah Tuhan. Kalau Tuhan mau mengangkat seseorang, detik itu juga Tuhan mau pakai Anda, Tuhan bisa pakai Anda dengan caranya. Tuhan bisa memindahkan Anda dari Lodebar saudara kepada tempat kemuliaan. Sama seperti Mephiboset dipanggil oleh Raja Daud. Saat itu seluruh Israel mendengar berita ini saudara, dan seketika nama Mephiboset akhirnya jadi naik. Padahal tadinya ia terlupakan karena kakinya timpang, tetapi Raja Daud memanggil dia, mari makan bersama-sama di meja raja, meja penuh kemuliaan. Jadi saudara, saat ini tidak ada masa lalu yang terlalu kotor untuk anugerah Tuhan. Kemudian yang ketiga saudara, dari lembah kehinaan ke meja raja, identitas baru dalam perjanjian. Dan saudara, Mephiboset yang cacat secara fisik
tetap diterima penuh oleh Daud. Daud berkata, engkau akan tetap makan sehidangan dengan aku. Ayat 7 ya saudara. Daud berkata, engkau akan tetap makan sehidangan dengan aku. Saudara, ini panggilan yang mulia dari seorang raja yang sangat terkenal, yaitu Daud, saudara. Dia berkata kepada Mephiboset, engkau akan tetap makan sehidangan dengan aku. Daud tidak melupakan perjanjiannya kepada Yonatan sahabatnya. Saudara, demikian pula dengan kita. Tuhan menerima kita apa adanya, memberikan kita identitas sebagai anak-anak raja. Jangan biarkan cacat atau kelemahan dirimu sama seperti Mephiboset, atau kegagalan dirimu atau masa lalumu mendefinisikan hidupmu, saudara. Tetapi hari ini, saudara, pastikan bahwa Anda hidup oleh anugerah Allah dan Anda menerima anugerah itu. Engkau diangkat makan sehidangan dengan raja, seperti Raja Daud lakukan kepada Mephiboset. Dan saudara, Mephiboset awalnya ini ketakutan, merasa tidak layak ketika Daud memanggilnya ke istana, saudara. Dia berkata, anjing mati seperti aku. Dia merasa gak layak dipanggil oleh Daud. Dia merasa gak layak makan sehidangan dengan raja di meja raja. Tetapi anugerah, karena anugerah Daud mengangkatnya, saudara. Demikian juga kita. Anugerah Tuhan mengangkat kita untuk duduk bersama Raja segala raja. Efesus 2 ayat 6 mengatakan, Ia telah membangkitkan kita bersama-sama dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga. Saudara, engkau saat ini yang hari-hari ini kau merasa dirimu sudah ada di dalam lembah kehinaan, engkau merasa dirimu tidak layak, engkau tidak cukup baik untuk melakukan pelayanan, engkau tidak cukup baik untuk menyenangkan hati Tuhan, sehingga engkau jauh dari Tuhan. Engkau tidak datang lagi ke gereja karena engkau merasa bahwa orang-orang gereja itu adalah orang-orang yang suci kudus, sehingga engkau menjauh karena hidupmu hitam kelam. Saat ini saya memanggil Anda kembali. Mari makan sehidangan dengan raja di atas segala raja, sehidangan semeja dengan raja di atas segala raja. Karena Tuhan itu mampu untuk mengangkat engkau kembali dari keterpurukanmu, saudara. Dari lembah kekelaman, dari kehinaan menuju ke meja raja. Saudara, jika engkau diberkati oleh firman Tuhan hari ini, mari saudara berikan komentar dan pandanglah hidupmu dengan sesuatu yang berbeda saat ini, bahwa Tuhan Yesus mengasihimu lebih dari engkau sendiri mengetahuinya, lebih dari engkau sendiri mengenal dirimu. Mari berikan hatimu pada Tuhan, biarlah Tuhan yang mengangkat engkau lebih tinggi lagi, saudara, dari apa yang dapat engkau pikirkan tentang dirimu. Tuhan Yesus memberkati kita.